Halo para pecandu alur cerita film, balik lagi dengan gue Jack. Di video kali ini gue akan membawakan alur cerita film yang berjudul Limit 2022. Film ini akan menceritakan tentang kisah seorang polisi wanita yang menangani sebuah kasus penculikan anak, di mana awalnya ia akan menggantikan peran seorang ibu dalam sebuah negosiasi bersama penculik anak tersebut. Akan tetapi secara tak terduga anaknya juga ikut diculik oleh penculik tersebut, dan dia harus berjuang sendiri untuk menyelamatkan anaknya. Bagaimana cerita selanjutnya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam pembahasannya. Ini dia Limit 2022. Carefully. Thank you. 일단 기미가 없어져. 그리고 석류즙을 Cerita ini 같이 diawali dengan kesibukan seorang wanita dengan bisnis rumahannya, di mana dia menawarkan produknya ke para pelanggan melalui telepon. Dia bernama Yeon Soo-eun. Di sana juga terlihat ada ibu dan anaknya yang hendak berangkat sekolah. 엄마 이거 2개만 더 팔면 다현이 영어학원 간다. 선생님 말씀 잘 듣고 친구들이랑 싸우지 말고 밥도 잘 먹고 양치도 잘하라고. 우리 애들 천재인데. 내가 좀 똑똑해. 엄마 아들이잖아. 아이고 이뻐라. Setelah dia mengantar anaknya sekolah, ia pun langsung bergegas pergi kerja, yang ternyata dia adalah seorang polisi. Tampaknya ia terlalu banyak kegiatan sehingga dia pun sedikit telat masuk ke kantornya. Ternyata dia sangat bekerja keras, selain untuk menghidupi anaknya, ia juga memiliki beberapa tagihan yang harus ia bayarkan. 윤소은, Tidak lama kemudian atasannya pun datang dan melihat dia membawa buku panduan berbisnis, dan atasannya pun menegurnya agar fokus menjalankan tugasnya sebagai seorang polisi. 아니 어떻게 된 거야? 아니 경찰에 먼저 신고부터 했었어야지. 뭐 하고 있었던 Di lain 거예요? sisi, terlihat sepasang suami istri yang sangat khawatir karena anak mereka tidak terlihat di sekolah dan belum kunjung pulang. Sang istri pun merasa takut jika sebenarnya anak mereka telah diculik. 아, 예. Sang suami pun menghubungi polisi dan menyampaikan kronologi anaknya yang hilang. Dia juga sudah mengecek rumah teman-teman anaknya, akan tetapi anaknya tidak kunjung ditemukan. 네요. Tidak lama kemudian, sang istri pun mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal, di mana si penelpon mengatakan bahwa anaknya yang bernama Ajin sedang bersamanya, dan dia pun meminta sang istri untuk menyiapkan uang cash besok sebanyak 300 juta won. Dan dia akan memberitahukan bagaimana cara untuk menyerahkan uang itu besok pagi. Seperti kasus penculikan pada umumnya, mereka akan mengancam korbannya agar tidak melapor kepada polisi, atau kalau tidak, anak mereka akan dihabisi. Beralih lagi ke Yeonsu, ia ditelepon atasannya yang ingin menyampaikan sebuah tugas penting yang harus ia lakukan. Atasannya pun menyampaikan kasus penculikan itu kepada Yeonsu. Dikarenakan sang ibu anak tersebut pingsan, maka sang atasan pun meminta Yeonsu untuk menggantikannya dalam bernegosiasi dengan si penculik tersebut. 죄송하지만 저 말고 다른 사람 없을까요? Yeonsu pun menolak perintah atasannya itu dan menyarankan dia agar mencari orang lain saja untuk mengerjakan hal tersebut. Si atasan pun menyampaikan bahwa anaknya satu sekolah dengan anak yang diculik itu, dan di sini Yeonsu hanya perlu mengerjakan tugas kecil saja. Jadi tidak perlu khawatir akan hal tersebut. Mendengar hal tersebut, mau tidak mau Yeonsu harus mengikuti perintah atasannya itu. 아진이를 데리고 있습니다. 우리 아진이 무사한 거죠? Ia pun mendengarkan ulang rekaman suara sang ibu dengan si penculik itu. Mendengar kasus penculikan ini, ia jadi teringat masa lalu, di mana dia pernah menangani sebuah kasus penculikan anak. Akan tetapi dia gagal menyelamatkan anak tersebut, sehingga nyawanya tidak dapat diselamatkan. Ibu anak tersebut pun marah kepadanya karena sang ibu anak itu sudah percaya jika Yeonsu dapat menyelamatkan anaknya. Mungkin dari kejadian itu Yeonsu memiliki trauma dan sekarang ia hanya memilih bertugas di kantor saja dan di balik layar komputer saja. Ibunya juga terlihat khawatir jika Yeonsu terlibat dengan kasus berbahaya lagi. Akan tetapi Yeonsu menenangkan ibunya dan mengatakan bahwa dia tidak akan lama dalam menangani kasus ini. 우리 아진이 Di pertengahan jalan, ia pun mempelajari bagaimana cara sang ibu berbicara. Dan di rumah sang suami istri itu pun, rekan-rekan Yeonsu sudah mempersiapkan semua peralatan yang dibutuhkan dalam kasus ini. 윤소은 경사가 병원에 있는 사모님을 대신해서 잘 부탁드립니다.
블루투스로 실시간 연동돼. 여보세요? 돈은 준비됐습니까? Setelah lama menunggu, si penculik pun akhirnya menelpon juga, dan Yonsu pun menjalankan perannya sebagai sang ibu. Di sini Yonsu berusaha untuk mengulur waktu agar mereka dapat melacak lokasi si penculik. Akan tetapi sebelum lokasinya ditemukan, si penculik langsung mematikan teleponnya. Namun tidak lama kemudian, si penculik pun menelpon kembali. Mereka pun kembali bersiap untuk melacaknya. 빨리 데리러 와. 다시 나 데려와랬지? 저는 잘 있습니다. 이면 되죠? 내일 오후 2시는 당신 남편이 운반합니다. Kali ini Yonsu berhasil untuk mengulur waktu, dan akhirnya lokasi si penculik pun ditemukan. Mereka pun langsung bergegas mengirim petugas ke lokasi tersebut. Akan tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun. Bahkan setelah mengecek kamera dashboard mobil yang ada di sana, mereka juga tidak menemukan petunjuk apapun. Di tengah-tengah pekerjaan ini, Yonsu menyempatkan untuk menelpon anaknya. Tampaknya setelah kejadian di masa lalu, ia semakin menyayangi anaknya dan sangat berusaha untuk menjadi ibu yang perhatian dan baik kepada anaknya. Setelah keesokan paginya, mereka pun menjalankan rencana sesuai permintaan si penculik, jika sang suami sendirilah yang akan menyerahkan uang tersebut. Semua rekan-rekan polisi pun bersiap di posisi mereka masing-masing. Akan tetapi sang suami pun ditelepon oleh si penculik dan memberitahu lokasi yang baru untuk menyerahkan uang tersebut. Setelah berpindah ke lokasi yang baru, sang suami pun meninggalkan uang tersebut di dalam mobil dengan pintu yang terbuka. Mereka pun tetap memantau situasi di sana. Tidak lama kemudian, ada orang yang mencurigakan datang menghampiri mobil tersebut. Mereka pun bergegas dengan sigap meringkus orang tersebut. Akan tetapi setelah diinterogasi, orang tersebut tidak mau mengakui penculikan itu. Dan setelah catatan kriminalnya dicek, ternyata dia hanyalah seorang pria dengan 7 kasus penculikan mobil. Dan selain kejahatan itu, dia tidak mencurigakan dan tidak ada kaitannya dengan kasus penculikan ini. Mereka pun kembali berkumpul di rumah suami istri itu. Tidak lama kemudian sang istri pun pulang dengan kondisi yang lemas dan dia menanyakan keadaan anaknya. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa belum ada kemajuan yang signifikan dari kasus ini. 어디 아팠나 봐요. 몸이 좀 약했어요. Hyunsu pun menemui sang istri dan berusaha untuk menenangkannya. Akan tetapi anehnya sang istri memberi saran kepada Yonsu, jika dia terus bekerja seperti ini, anaknya akan kurang mendapat perhatian dan pengawasan dari Yonsu. Ya, dikarenakan Yonsu mengenal dan mengerti karakteristik anaknya, ia pun menyangkal hal tersebut tidak mungkin terjadi. Karena anaknya adalah anak yang pintar dan pengertian. Sang istri pun menanyakan bagaimana jika Yonsu berada di posisinya, dan apa yang akan Yonsu lakukan jika anaknya tidak selamat. Maka Yonsu dengan yakin menjawab, 먼저 유괴범을 찾아내야겠죠. 그리고 죽여야죠. 엄마인데 내 아들 없으면 내 인생도 없는데. 맞아요. 엄마? Pada malam itu juga Yonsu mendapatkan telepon dari telepon anaknya. Akan tetapi yang berbicara adalah si penculik itu. Si penculik pun mengatakan bahwa anaknya berada padanya. Dan ternyata si penculik itu tahu dari awal bahwa Yonsu berperan menggantikan ibu Jin dalam negosiasi itu. Si penculik itu pun menyuruh Yonsu sendirilah yang mengantarkan uang tebusan itu jika ingin anaknya selamat. Dan Yonsu tidak boleh memberitahu rekan-rekan polisinya tentang kejadian ini. 팀장님, 왜? 금방 다녀올게요. 아기가 열이 너무 많이 나는 것 같아요. 빨리 갔다 와. 좀 받아. Yonsu pun bergegas pulang ke rumahnya untuk memastikan apakah benar anaknya telah diculik. Dia pun histeris setelah tidak menemukan keberadaan anaknya di rumah itu. Kembali lagi ke rumah orang tua Jin. Yonsu bersikap seakan tidak terjadi apa-apa. Dan tidak lama kemudian ada pengiriman paket ke alamat tersebut yang ternyata paket itu berisi. 있어요? 아니요. Ya, paket itu berisi potongan jari seorang anak kecil. Mendengar hal itu, ibu Jin pun histeris dan di sisi lain, Yonsu pun khawatir jika kemungkinan jari itu adalah milik anaknya.
컴퓨터 키보드, 마우스, 문 손잡이 이런 데 좀 잘 봐주세요. Untuk memastikan apakah itu milik anaknya atau tidak, Yunsu meletakkan kertas origami milik anaknya yang sudah pasti ada sidik jari anaknya di sana. Agar tim forensik juga dapat mencocokkan sidik jari tersebut dengan potongan jari itu. 저기 이것도 좀 봐주시겠어요? 들고 나왔어? 예. 아진이 소식품에서 배달된 새끼손가락은 따님 분께 아닙니다. Mendengar hal itu, Ibu Ajin sedikit lega. Akan tetapi Yonsu sangat syok setelah mengetahui bahwa jari itu adalah milik anaknya. Sementara rekan polisinya belum mengetahui jari itu milik siapa, sehingga mereka menduga itu milik teman Ajin. 최근에 학교 안 나오는 애들부터 찾아봐. 예, 알겠습니다. 원하는 게 뭐야? 당신 아들 손가락이야. 너 반드시 내가 찾아서 죽여버릴 거야. 돈이나 잘 가져와. 빨리 가져오면 네 아들 손가락 다시 붙일 수 있을지. 지금. 예. 거기 책임자 좀 바꿔주세요. 말해. 지금부터 엄마 대역을 한 여자가 직접 돈을 전달할 겁니다. 일단 차에 눈부터 싣고 대기하세요. 다시 전화드리죠. 처음부터 대역인 걸 알고 있었다. 저희 아진이 부탁드립니다. 울지 마. Beralih ke tempat di mana Ajin dan Dayun diculik. Oh ya guys, Ajin di sini adalah anak sepasang suami istri tadi dan Dayun adalah anak Yonsu. Terlihat Dayun memanglah anak yang kuat, yang mana setelah jarinya dipotong yang menangis adalah Ajin. Bahkan Dayun masih bisa saja menenangkan Ajin di saat dia sendiri yang sedang terluka, layaknya sang badut yang sedang menghibur pujaan hatinya, walau secara sadar sering tersakiti. Kembali lagi ke Yonsu dan rekan-rekan polisinya. Mereka pun hendak berangkat ke lokasi yang ditunjuk oleh si penculik. Akan tetapi setelah di perjalanan, Yonsu ditelepon oleh si penculik dan dia pun mengganti tempat pertemuan mereka serta menyuruh Yonsu untuk mengalihkan perhatian rekan-rekannya agar tidak mengikutinya. 이걸 잘 따돌려야 할 거야. 어디로 가면 되지? 현구 운반 차량이 옥년역을 지나 시흥 방향으로 가고 있습니다. 잠깐, 얘 어디 가는 거야? 유순! 뭐야 얘? 별거 없습니다. Ternyata Yonsu meletakkan alat pelacaknya di kendaraan orang lain. Waduh, Dan di baik. sisi lain dia pun sudah sampai di tempat yang dijanjikan oleh si penculik itu. 내 아들 어딨어? 내 앞에 잘 있어. Mendengar teriakan anaknya, Yonsu pun langsung ngecek ke arah sumber suara. Akan tetapi ternyata 그 앞에 돈가방 놓고 차로 가. 엄마, 내 손가락. setelah menghadapi kelicikan si penculik, Yonsu pun putus asa dan memohon dengan kaki bersimpuh kepada si penculik. Akan tetapi si penculik tetap pada pendiriannya dengan menyuruh Yonsu meletakkan uangnya di sana dan pergi sejauh mungkin. Untuk anaknya, nanti si penculik akan mengatakan di mana keberadaannya. Maka demi keselamatan anaknya, mau tidak mau Yonsu mengikuti perintah si penculik itu. Si penculik itu pun kelihatan begitu kegirangan setelah mendapatkan uangnya. Akan tetapi ternyata 둘이다. 내 아들 어딨어? 몰라. 자신 있으면 찔러봐. 지금 겁주는 거야? 너 또 약 안 먹었지? 인연이 오빠 얼굴 봤잖아. 그래서 죽이다 널 봐야지. ternyata dalam melancarkan aksinya si penculik itu tidak bekerja sendirian, melainkan berkomplotan dan dipimpin oleh si wanita ini. Mengira Yonsu sudah koit, mereka pun meninggalkan Yonsu di sana. Tidak lama kemudian Yonsu pun tersadar dan mengecek ruangan itu. Akan tetapi di sana hanya terlihat ada Ajin, sementara Dayun tidak terlihat di sana. 괜찮아. 너 혹시 너무난 남자애 못 봤니?
괜찮아, 괜찮아. 너가 아진이구나. 아줌마 경찰이야. 혹시 너 만난 남자애 못 봤어? 다현이라고. 다현이나 잘못한 얘기 해줬어요. 괜찮아. Yonsu pun mengabari teman-temannya bahwa dia telah menemukan Ajin, sementara dia sendiri akan melanjutkan pencariannya. 경찰 아저씨들 금방 올 거야. 응? Ajin pun langsung mendapatkan perawatan di rumah sakit. Untung saja dia tidak mendapatkan luka yang serius. Hanya saja dia tampaknya mendapatkan tekanan mental, sehingga ia tidak dapat menceritakan apa yang telah terjadi pada saat dia diculik. Yonsu pun membersihkan dirinya dan membuat penyamaran barunya agar tidak mudah dikenali oleh para penculik itu. Untuk melancarkan aksinya, Yonsu pun nekat mencuri sebuah mobil di sebuah parkiran. 그 경찰 아줌마 돈까지 갖다 바쳤는데 애는 찾지도 못하고 잊어버리고. 시발 그 짜바리는 그때 그냥 내장까지 싹 발라버리는 건데. 사다 드릴까요? 아니요. 괜찮습니다. Ibu Ajin pun langsung disergap oleh Yonsu karena dia menyadari bahwa Ibu Ajin sangat mencurigakan dalam kasus ini dan mengancamnya untuk memberitahu apa yang telah terjadi dan di mana putranya sekarang. 자, 그럼 또 일들 시작해야지. Ternyata alasan para penculik itu belum melepaskan Do-hyun karena mereka mau memanfaatkan organ-organ Do-hyun agar didonorkan secara ilegal. Ternyata dalam komplotan ini ada seorang penadah yang akan menampung hasil penculikan mereka. Di sana, si penadah pun memberikan tugas baru kepada mereka, di mana beberapa hari yang lalu ada seorang anak kecil yang kecelakaan dan membutuhkan organ. Si penadah pun memberikan data target baru seorang anak kecil yang akan bermain di taman esok pagi bersama ibunya. Anak itu akan diculik oleh mereka juga. 실종 당시의 충격으로 유괴범들의 인상착의나 유괴 장소에 대해선 전혀. Setelah Ajin terselamatkan dari kasus penculikan itu, rekan-rekan polisi Yonsu pun menyampaikan berita melalui jumpa pers. Akan tetapi rumor tentang status Yonsu sebagai kaki tangan si penculik saat ini sudah menyebar di kalangan wartawan. Yang mana sang atasan pun tidak bisa memastikan apakah hal tersebut benar atau tidak. Di lain sisi, ternyata si penculik berprofesi sebagai guru kesehatan di sekolah Ajin dan Do-hyun. Dan dia sekarang sedang memeriksa seorang anak kecil yang sebelumnya diceritakan bahwa memerlukan donor organ pasca ia mengalami kecelakaan. Yang akan menjadi tugas baru bagi si penculik untuk menculik satu target anak kecil lagi. 안녕히 가세요. Sekarang beralih lagi ke Ibu Ajin, di mana terlihat dia mengingat kejadian di masa lalu, tepatnya 3 tahun lalu di Filipina. Pada saat itu, Ajin membutuhkan donor hati, yang ternyata pada saat itu ia dipertemukan dengan si penadah, yang ternyata dia adalah seorang dokter juga. Setelah operasi berjalan lancar, ia pun menyampaikan kabar tersebut kepada Ibu Ajin, yang membuat Ibu Ajin sangat bersyukur mendengar kabar tersebut. Akan tetapi, siapa sangka hari ini adalah awal malapetaka yang akan terjadi 3 tahun ke depan. Yang mana si penadah tidak mungkin melakukan hal itu dengan cuma-cuma, di mana pada saat itu ia ingin membuka bisnis medis baru di Filipina. Ya, kalian sudah pasti tahu bisnis medis yang dimaksud. Si penadah tampaknya sudah menyelidiki latar belakang Ibu Ajin, di mana suaminya ternyata memiliki hubungan yang baik dengan salah satu petinggi pemerintahan di sana, sehingga hal tersebut dapat memuluskan rencana dalam membangun bisnis ini. Awalnya Ibu Ajin menolak, akan tetapi mengingat situasinya mau tidak mau, ia harus mengikuti keinginan si penadah ini. 일처리 하나 제대로 못하는 병신 같은 것들이 그 경찰관이 찾아왔었어. 제대로 정리 못하면 다 죽여버릴 거야. 대답해, 씨발년아! 넌 살아있었네. 시발 확실히 죽였어야 된다니까. Di lain sisi, Yonsu terus memantau pergerakan di rumah sakit itu, dan secara kebetulan ia melihat si penadah di sana. Ia pun memata-matai si penadah, dan ternyata dalam waktu dekat si penadah akan mengirim anak-anak hasil penculikan itu ke Filipina untuk dieksekusi. Yang mungkin anak Yonsu termasuk di dalam pengiriman itu. 손가락이야 상관없지 뭐. 내가 잘 가지고 있을 테니까 애들부터 빨리 필리핀으로 보내. 지가 오면 되지 오라가라 지랄이야. 씨.
네. Di lain sisi, ternyata keberadaan Yonsu sudah diketahui oleh rekan-rekan polisinya dari mobil yang ia curi. Dan rekan-rekannya pun langsung bergegas mencari Yonsu di titik terakhir ia terlihat. 애들 둘은 먼저 보냈어. 서둘러 출발해야 될 것 같아. 금방 가지고 가. 상태가 영 아주 좋은데. Tampaknya Do-hyun sedang tidak baik-baik saja. Akan tetapi pastinya si penculik psikopat ini tidak peduli akan hal itu. Ternyata si penadah hendak bertemu dengan si penculik di taman hiburan, yang mana sepertinya dia hendak memberikan bayaran kepada si penculik untuk melaksanakan tugas baru mereka. 경찰 아줌마 나타났네. Sebelum menyergap si penculik, sialnya Yonsu ditemukan oleh polisi yang ditugaskan untuk mencarinya. Di lain sisi, si wanita yang sedari awal sangat terlihat jiwa-jiwa psikopat dalam dirinya terlihat bertabrakan dengan seorang wanita, yang mana hal tersebut membuat darah psikopatnya meronta-ronta, sehingga yang terjadi adalah ya, beginilah akibatnya jika psikopat beraksi tanpa nalar yang memadai. Ya, ujung-ujungnya gampang koitnya. Ada, neng. 오늘 필리핀으로 들어가야 될 것 같다. 그 전에 처리할 게 있어. Sekarang beralih ke si penadah. Ia pun tampaknya kedatangan tamu, yang ternyata tamunya adalah sedari awal gua belum memberi si penculik ini gelar. Apa ya gelar yang bagus untuknya? Ya kayaknya Dora Psycho bagus juga. Oke, kita lanjut. Kita panggil saja dia sebagai Dora Psycho. Ternyata tamunya adalah si Dora Psycho. Karena si penadah mengenalnya dan memang mereka adalah rekan bisnis, si penadah sedikit pun tidak menaruh curiga kepadanya. Sehingga yang terjadi adalah dan akhirnya si penadah pun meninggoy. Setelah kehilangan jejak si penculik, Yonsu pun dengan terpaksa menyalakan handphonenya dan menghubungi si penculik. Dan si penculik pun mengatur kembali lokasi agar Yonsu dapat menyelamatkan anaknya. Si Dora Psycho pun diutus untuk menghabisi Yonsu dan sekaligus untuk membalaskan dendamnya atas kematian pacar Psycho-nya. 지금부터 내가 시킨 대로 해. 그래야 네 새끼 볼 수 있어. 위치 내가 알려줄게. 엄마. 두 사람 언제부터 같이 일한 거야? Dari perbincangan mereka diketahui bahwa si penculik adalah saudari dari si Dora Psycho, di mana kedekatan mereka terjalin pada saat umur 9 tahun. Si Dora pernah dihajar habis-habisan oleh ayah mereka karena ia mencuri uang ayah mereka untuk membeli kado ulang tahun kepada si penculik. Dan melihat itu, pada malam harinya si penculik ini menyiram air keras ke wajah ayah mereka pada saat dia tidur dan membawa si Dora kabur dari rumah mereka. Dari situlah si Dora Psycho sangat nurut terhadap semua perintah si penculik ini. Berbekal sebilah pisau, Yonsu ingin menaklukkan si Dora Psycho. Akan tetapi apalah daya Yonsu ketika si Dora Psycho menggunakan senapan sebagai senjatanya.
여기 있는 거 다 알아. 꼭꼭 보인다. 아들 찾아! 가면 선착장에 있거든. 과연 찾을 수 있을까? Si penculik pun menemui Ibu Ajin. Dia pun menegaskan bahwa Ajin masih berada di tangan mereka, yang berarti Ajin masih menjadi sandera mereka walau Ajin saat ini sudah dilepaskan. Akan tetapi mereka masih bisa menculik Ajin suatu saat nanti. Sebelum si penculik pergi, Ibu Ajin meminta si penculik untuk melepaskan anak-anak lainnya yang ia culik. Sepertinya Ibu Ajin sudah menyadari kesalahannya. Ya, akan tetapi mustahil bagi si penculik akan mendengarkan perkataan Ibu Ajin ini. Tidak lama kemudian, atas Yeonsu menemui Ibu Ajin dan mengatakan bahwa suaminya telah mengakui dan menceritakan kejadian di masa lalu yang berkaitan dengan kejadian saat ini. Sehingga si atasan meminta Ibu Ajin agar berbicara jujur dan menyampaikan semuanya dengan apa adanya. Akan tetapi Ibu Ajin tidak sanggup untuk mengakui perbuatannya. Namun demikian, ia akan tetap ditahan karena bukti-bukti dan saksi sudah ada. 상태가 저런데. Di lain sisi, si penculik masih menunggu kedatangan saudaranya, sementara Yeonsu sedang menuju ke arah mereka. Untuk mengantisipasi dan mendapatkan bantuan, Yeonsu pun mengabari si atasan tentang keberadaan si penculik. Setelah si penculik melihat Yeonsu yang mengendarai mobil mereka, maka ia menembak Yeonsu sehingga terjadilah pertempuran yang sengit di antara mereka berdua. 내 동생 어딨어? 내가 죽였다. Oke, sebentar guys, gue sangat greget melihat adegan pertempuran di film-film seperti ini. Di saat lawan sudah dapat dilumpuhkan, kenapa sih Yeonsu nggak langsung selesain, ambil pistol dan langsung didor, tapi malah memilih menuju kapal untuk menyelamatkan anaknya. Ya akan jadi riweuh kalau lawannya bangkit lagi sehingga yang terjadi adalah akhirnya para komplotan penculik ini dapat diperantas oleh Yeonsu seorang diri. Dan kabar baiknya, anaknya dapat diselamatkan dan memungkinkan jari anaknya dapat disambung kembali. Emang iya ya guys, kalau jari udah terpotong masih bisa disambung lagi. Bagi yang tahu dan paham, bolehlah kasih komentarnya guys. Ya gue juga nggak tahu sih, tapi kayaknya bisa sih. Oke, di akhir film terdengar suara berita yang mengabarkan aksi heroik dari Yeonsu. Dan berita tersebut pun sekaligus sebagai sarana pembersih nama Yeonsu dari dugaan ia berkomplotan dengan si penculik dalam kasus ini. Oke guys, berakhir sudah pembahasan film kali ini. Satu pesan yang dapat diambil dari film ini ialah jangan memulai apapun itu dari sesuatu hal yang buruk. Contohnya kalau lu mau masuk instansi, ya nggak usah main sogok-sogokan. Paling ntar perut lu yang makin membuncit dan hidup lu nggak akan tenang. Atau malahan bakal mendapat kesialan-kesialan yang tak berujung. Karena sesuatu hal yang dimulai dengan hal buruk tidak akan pernah berakhir dengan baik. Oke guys, gue ingin berterima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir cerita. Selain itu juga gue ingin berterima kasih bagi kalian yang sudah mendukung channel ini. Bagi yang belum ya, bolehlah kasih satu dukungan berharga kalian dengan klik subscribe-nya dan yang lain tombol loncengnya. Dan kalau suka dengan pembahasan kali ini dan film kali ini, bolehlah kasih satu apresiasi kalian dengan klik like-nya juga guys. Oke, sekian gue akhiri video kali ini. Sekali lagi gue ingin mengucapkan thank you and see you.